continue to the next episode. Jadi di episode yang sebelumnya, yang hari Sabtu, aku lihat Monica sangat membara-bara ya. Terus Paula juga oke, aku suka banget. Natalie juga bagus, Kaiko juga bagus. Let us see runway-nya seperti apa. Saya tuh juga menentukan kan. Dan semoga She Olive bisa give her best. Cause yang episode sebelumnya kayaknya dia mentalnya turun. Penasaran nih challenge cut-nya tuh seperti apa. Tuh kan public speaking Kaiko bagus. Hasilnya seperti apa? Bagus juga kok. Mukanya tuh ya bagus. Ini nih pertanyaan-pertanyaan kalau udah ditanyain pada saat hari penjurian di atas panggung tuh kayak wah, beneran harus udah siapin mental. Terus yang pas kalau udah dipanggil keluar tuh apalagi nih, pertanyaan apa nih yang bakal ditanyain. But here you go. Ini Monica nih udah membara-bara banget sih. Hopefully dia nggak pulang ya. Dan malahan kayaknya fotonya bagus. Bagus. Malah, aduh. Cantik banget. Tuh kan, makin kesini tuh Marella tuh makin keluar auranya dan memang makin bagus, makin on fire. Gila, dia kepercayaan dirinya bagus banget. Let us see. This is it. Paula. Dari tangannya tuh kelihatan tuh kayak cekurnya tuh kenceng gitu loh. Ini mulutnya Marella aku suka banget sih. Kayak dia komennya itu lumayan nusuk ya Wak. Tapi ya gimana ya, show must goes on. Ya, Klan. Next. Seorang model atau apapun bagi kamu. Aku pengen banget mentornya sama Kak Kimi. Kamu bisa lihat dari Nah ini sih salah satu mungkin pelajaran yang bisa ambil. Jadi seorang model itu even kita harus confident with ourselves. Kita nggak boleh too over confidence. Jadi something yang udah over tuh nggak bagus. Jadi walaupun kita udah rasa maksimal, udah oke nih sebagai model, kayak ini nih, kayak pose yang bagus, namun kita harus mendengar masukan baik arahan dari fotografer, ataupun kliennya, ataupun brandnya. Karena dalam suatu kerjaan itu, kita kerjanya as a team, not ourselves. Jadi banyak hal sih yang harus kita dengar dari lingkungan sekitar. Dari lightingnya, dari arahannya, mungkin dari brandnya sendiri, maunya tuh konsepnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa maksa ataupun sesuaiin dengan keinginan kita sendiri. Enggak kok, ini pose yang ini tuh lebih cocok sama bajunya, nggak bisa. Mungkin dari sisi brandnya, dari sisi ownernya, kliennya tuh mereka prefer, mereka tuh udah ada gambaran untuk hasil photoshoot itu. Jadi itu sih pelajaran untuk teman-teman semua yang pengen jadi model. Kita harus ada mental untuk belajar dan mendengar masukan dari lingkungan sekitar. Oke, that's the point. Kalau dengar dari masukannya, kenapa I'm worried about her ya. Coba kita lihat ya, Natalie. Curved body, actually itu aku juga ngerasain. Punya badan yang curvy itu kayaknya negatif gak sih, apalagi untuk seorang model. Itu agak kesusahan kalau curvy gitu, but actually it's a good point dari Kak Kimi Jayanti. It's nothing you can change. Malahan kita harus embrace dan harus bersyukur. Karena kalau dengan bersyukur itu ya you can buat hal-hal yang mungkin menurut orang tuh negatif, itu bisa menjadi something positif untuk diri kamu. Actually untuk body yang curve juga, untuk teman-teman yang punya body yang curve, bersyukurlah. Apalagi kalau kalian pakai gaun pesta, itu bakal lebih bagus, ya nggak? Nah itu pokoknya ambil aja positifnya apa sih. Nah
Nah kayak gitu, bersyukur. Karena dengan bersyukur bisa membuat hidup kita tuh lebih enteng dan menjalani every little things yang baik. Kalau misalnya kita udah bersyukur dengan diri kita sendiri, mau orang lain berkata ini itu A B C dan D, ya itu boleh dijadikan masukan, tapi itu tidak menentukan nilai or value of ourselves. Oke guys, lanjut. Jujur sama Natalie ini sih, walaupun sebelumnya kayak dari awalnya oke. But dari hasil photoshootnya tuh bagus kok. Jadi ini ya, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya udah nanya, Katif kalau misalnya sebelumnya nggak ada background model bisa nggak sih ikut INTM? Ini dia buktinya. Jadi jangan takut, jangan berkecil hati, yang penting kalian confident aja, terus asah skill kalian foto, catwalk, dan di dalam sini tuh kita juga belajar gak sih, dan kita memproses diri menjadi lebih baik lagi. So yeah. Jadi teman-teman yang masih ragu, ya silakan daftar nanti ya next yang Cycle 4. Kamu di antara model-model yang lain. Hasil fotonya kayak kurang bagus ya, tapi but it's still okay. Sama Rashi, seorang model. Bener berlian tuh dari awal juga bagus sih. Gak sabar nih challenge catwalknya apa ya. Kalian akan menjadi It's boneka pink, pink, pink. dan kalian akan masuk ke dalam box tersebut. Jadi Barbie. Marella. Bagus banget mukanya. Yang tadi Marella tuh bagus banget sih. Tadi pas yang di box tuh aku rasa kalau dia beneran jadi boneka, dalam pikiran aku bakal beli boneka itu. Aku mau. Bagus banget. Dan catwalknya juga makin kesini tuh makin bagus seperti kata Kak Luna. Nah yang Natalie nih, oke. Yang Natalie tadi bagus, terus yang Paula nih tadi yang pas di post kayak ada yang nanggung, there's something ya kayak kayak jadi pertanyaan gitu loh. Dia lagi ngapain ya? Padahal mukanya tuh udah bagus banget. Oh ini Kak Iko, udahlah. Tuh dari jalan yang Kak Iko tuh udah wah perfect, udah gak usah dinilai dah. Pokoknya dari confidence-nya, dari langkahnya pak. Mantap. Padahal dia dapat baju yang lumayan susah ya. Nih roknya nih kan agak resiko ya. Kalau misalnya keinjek licin, tapi ini aman sih. Mukanya juga bagus. Nyuci olive. Ya nih catwalknya bagus. Santai. Oke. Komentarnya Kak Kimi gemesan. Oke. Catwalknya berlian bagus. Semuanya bagus-bagus sih. Gila, mereka semua on fire. Aku suka Marella sih. Dari hasil foto, catwalk, dia tuh bagus. Dua-duanya pas catwalk juga oke banget. Dan kostum yang dia dapat oke. Siapa ya? MOA, Model of the Week. Let us skip. Oke. Memperebutkan predikat terbaik. Namun hanya ada satu nama yang akan menjadi Di masa-masa ini yang paling deg-degan siapa ya Model of the Week. Terus kayak di saat ini tuh ruangan penjurian tuh dingin banget, terus kakinya mungkin udah kebas kali ya, udah berdiri, udah tunggu pengumuman, terus kayak udah takut dapdikduk. Semoga udah doa-doa, semoga gue gak pulang hari ini, semoga terselamatkan. Cuman itu sih yang ada di pikiran, kayak wah udah masa bodoh dah, mau ngomong apa, siapa yang Model of the Week ya, kalau enggak gue, yang penting gue gak pulang masih bisa ada di kompetisi ini. Ya bayangannya tuh kayak
apalagi tuh bulu matanya udah berat. Akhirnya Monica, ada foto aku di finally girl, you make it. Wow, Marvel lucu banget sih Marella. Dan dari produk yang pernah pergi dari kamu bisa kamu dapat kembali. Seperti yang dibilang sama Kak Kimi gak sih, sometimes ketika hal itu udah hilang dan balik lagi pada saat hilang, itu kita baru bisa menghargai keberadaan hal tersebut. Iya gak sih? Terkadang mungkin kalau kalian ngerasain seseorang, aku gak bilang siapa, seseorang yang mungkin udah pergi, kalian baru ngerasain, baru bisa menghargai keberadaan mereka, seperti itu. Jadi kalian bersyukurlah terhadap orang-orang ataupun semua hal yang sedang kalian miliki, oke? Jangan sampai nanti pada saat udah pergi ataupun udah hilang, kalian baru ngerasa, seandainya ataupun menyesal, itu sudah nggak ada guna. Oke, kayak gini. Oke, jadi bersyukur. Yang kedua kayak Marella gak sih? Because I really love her photo shoot. Beneran. 7 minggu aku ansios sekali. 2-4 kali. Yeay. Aku lebih Sebenarnya Natalie, Paula, Berlian itu kayak selalu di atas gak sih? Kayak selalu bareng gitu loh. lanjut. Oh my god, Ci Olive, I'm really proud of her. Dan yang Ngerasain terakhir, sih di saat Indonesian mental Sex dia Hotel lagi by turun, Booking adalah tapi dia masih bisa tersenyum di panggung. Please yang dan congrats, this is your last chance to prove Ci Olive. that you are deserve to be in your best. Kamu pernah keluar, comeback lagi, dan terpilih menjadi 9. Olive pulang, aku lagi dekat-dekatnya sama Kak Olive, yang cerita-cerita, Sedih ngobrol, banget. makan bareng. Keinget nih kalau udah tahu siapa yang keeliminasi, itu feelnya kayak karena Harus meninggalkan kompetisi. di saat udah di rumah karantina itu walaupun kompetitor, tapi kembali lagi kita semua tuh like as one family, one cycle. Jadi pasti bakal ngerasa kehilangan sih. Dan di masa-masa kalau aku yang pulang ke Elim tuh ngerasa apalagi pada saat itu bareng Chai, yang aku bisa pikirkan tuh pada saat gandeng yang bottom tuh bareng itu, OMG, siapapun yang pulang hari ini, you already did your best. Dan yang pastinya pada saat pengumuman aku yang pulang, dalam pikiran aku tuh, Chai, aku cuma bisa berdoa yang terbaik untuk dia agar bisa bertahan di kompetisi ini, dan I wish her best pada saat itu. Dan beneran sesedih itu pada saat melihat tatapan finalis-finalis yang lain juga. Dan sebenarnya yang paling kangen yang pasti mereka sama finalis, kru, the challenge itself, juri-juri, itu sih the feeling pada saat di rumah karantina. Walaupun terkadang lelah, capek, pengen ketemu keluarga, tapi there's something yang bisa kamu dapat selama kompetisi, selama karantina, itu sih. Dan itu juga yang bakal kamu kangenin ketika kamu udah keluar. Jadi it's different thing ketika kamu di dalam rumah karantina dan di luar sini. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kamu menyesal nggak ikut? Nggak menyesal. Justru aku sangat bersyukur aku bisa mendapat kesempatan bisa bergabung dalam keluarga besar INTM ini. Yang aku dapat Yes, dari it's keahlian true. INTM ini akan sangat berguna untuk kehidupan Benar. kami lagi. Seperti yang aku bilang, jadi di INTM ini kita belajar banyak hal, dan ambillah semua pelajaran itu dan kita praktekin di kompetisi yang sebenarnya di luar sini. So there's no any penyesalan. Jadi ya bersyukur aja bisa bergabung sama INTM dan bisa kenal dengan teman-teman semuanya juga yang di sini, yang menonton INTM, yang udah support. Itu sih. Wish you best of luck, Ci Olive.
jangan sedih karena di luar sana masih banyak yang support kamu, dan pastinya bakal banyak job-job yang menanti Ci Olive. Dan yang pastinya juga Ci Olive jadi bisa ketemu sama keluarga lagi, sama anak-anak Ci Olive. Right, and best luck untuk all the finalis yang lainnya. Ini udah best. Yang lainnya yang masih ada di kompetisi, and I can't wait siapa yang bakal jadi top 5, even top 3, and semoga Paula tetap melaju sampai top 3. Oh my god, amen. So that's it, video reaction for you guys, and please comment, subscribe, and like this video. Jadi kalau memang kalian pengen nonton reaction next episode, aku bakal buat lagi minggu depan. And thank you kalian udah nonton sampai akhir, and I'm so happy bisa ketemu kalian lagi. Dan aku tahu ini kalian udah menunggu lama. Kak Tiff, video YouTube lagi dong. And finally, this is it. Dan kalian juga bisa komen kalian pengen nonton konten seperti apa ke depannya. See you guys again di video-video selanjutnya. This is strawberry one.